Bupati Info itu awal Oktober. Saya dipindahkan dari Sapor itu di bulan Agustus. Dan saya dikasih surat perintah tugas di bulan Oktober untuk menjaga di lobi tamu Bupati. Setelah saya di situ, saya pernah ditelepon, pernah di SMS sama beliau. Kemudian ada salah satu dari kepercayaan beliau, ya saya sebut saja dengan SP. Dia pernah bilang kalau Bupati Info itu suka dengan saya. Dia ingin sekali bertemu dengan saya, ada yang ingin dibicarakan oleh beliau. Beliau terus SMS saya, dan beliau pernah mengajak saya ingin ngobrol di suatu hotel yang ada di Info, tapi saya nggak mau karena saya takut. Saya ini anggota Satpol. Kemudian beliau menyuruh si SP untuk merayu saya. Akhirnya dengan kata-kata SP tadi, beliau benar-benar suka dengan saya, dan beliau ingin juga menjanjikan menikahi saya. Saya seperti ratu. Kemudian beliau malam-malam sekitar jam 1 malam SMS saya, ingin mengajak saya ke Pekanbaru. Itu di bulan 4, tanggal 10-an lah. Beliau ingin mengajak saya ke Pekanbaru, tapi saya bilang saya benar-benar nggak punya uang karena saya ini adalah anak honor Satpol PP. Dan beliau tiba-tiba SMS saya pagi-pagi. Dia bilang dia mentransfer uang saya ke rekening saya senilai 3 juta. Itu tanggal 12 bulan 4 2011. Ada bukti kan ya? Ada di rekening saya. Uang 3 juta ya? Ada. Oke. Dan siang itu saya memang benar-benar berangkat karena saya ini adalah bawahannya. Dia ingin mengajak ngobrol saya. Saya berangkat, tiba saya di Pelalawan. Beliau nelfon saya bahwa beliau ada urusan penting di Batam. Ternyata orang tua dia meninggal. Saya kembali lagi pulang ke Info, dan dia SMS saya, dia berjanji setelah mendoa almarhum ayahnya, dia ingin mengajak saya lagi untuk berjumpa di Pekanbaru. Dan saya pun nekat tetap pergi karena dia atasan saya. Setelah saya hampir sampai di hotel tersebut, beliau SMS saya untuk saya menjumpai Bapak Supandi tadi. Dan sampai di hotel, Pak Supandi itu mengantarkan kunci kepada saya. Dan saya sampai di dalam kamar. Saya duduk termenung, saya nggak tahu apa maksud beliau mengajak saya ke situ. Yang saya tahu, beliau hanya ingin mengobrol dengan saya. Apakah pada saat diajak ke sana bertemu itu, pikiranmu adalah mungkin suatu pendekatan misalnya gitu ya kepada kamu, dan ingin menunjukkan rasa kesungguhannya gitu. Jadi istilahnya masih hal-hal yang sangat normatif begitu kira-kira. Iya. Terus Kemudian dia datang. Saya kaget. Beliau memeluk saya dengan kencang. tenang aja, nggak usah dibawa apa, dibawa sedih. Ini kan akan kita selesaikan dengan secara hukum. Artinya siapa berbuat
pasti akan bisa dibuktikan untuk semacam itu. Sekarang ini kan nanti juga ada efek sosial ya, efek sosial, jadi sehingga nanti tidak ada lagi korban-korban terhadap perempuan yang bisa terjadi seperti ini lagi gitu. Silakan aja kamu lanjutin aja, nanti bisa kita ini kan ya. Dia memeluk saya. Nah, Kemudian saya dihempaskan di tempat tidur dengan saya hanya termenung, terdiam, karena saya ini hanya bawahannya. Kemudian dia meremas tubuh saya seperti orang yang sangat benar-benar kehausan dengan itu semua. Saya takut karena dia adalah atasan saya. Setelah dia mempersiapkan semuanya, dia memaksa saya seperti itu. Dia cuma berkata, Ibu Revina mau datang ke hotel itu. Ibu Revina siapa? Istri dia. Istri dia. Kok kamu tahu dia sudah punya istri? Kamu diajak bertemu, ya kan? Apakah apa yang dia ceritakan sehingga kamu tertarik dan bersedia untuk bertemu dengan dia gitu? Dia sudah sering mengajak saya seperti itu. Dia bilang dia suka dengan saya. Kamu tanya nggak? Kamu kan punya istri? Sudah saya bilang seperti itu. Dia bilang dia tidak cinta. Saya seperti ratu. Sudah saya bilang saya seperti ratu. Saya turutin seperti itu. Dan saya dilempar dengan uang senilai 800.000. Saya kaget. Saya ini bukan pelacur yang hanya ditinggalkan begitu saja. Dan dia janji besok pagi dia akan datang menemui saya lagi. Datang nggak? Dia sama sekali nggak datang. Saya SMS, saya telepon, nggak ada jawaban dia sama sekali. Karena saya pikir besok pagi sudah harus check out. Saya hubungin juga si SP juga tidak mau diangkat teleponnya. Jadi saya ini saya nggak tahu saya seperti apa. Dan saya kembali lagi ke info di tahun 2012. Saya kena musibah. Ayah saya sakit. Saya memang sudah putus kontak sama dia. Ayah saya sakit. Beliau terkena gejala batu ginjal. Saya bingung. Saya harus cari uang kemana? Yang saya kenal hanya Yopi itu yang saya kenal. Saya SMS beliau. Tiba-tiba saya memang disuruh berangkat ke kantor bupati. Di situ saya dikasih uang cash sama ajudannya. Uang itu dari beliau. Siapa nama ajudannya? Subiatmono. Saya dikasih 10 juta. Itu uang tol. Saya berangkat ke Pekanbaru. Tiba-tiba saya di SMS, saya harus mengumpulkan kwitansi dan membuat proposal. Saya nggak tahu sama sekali. Pikiran saya itu uang pribadi beliau. Kemudian 2 minggu setelah saya keluar, saya memberi proposal, saya memberi kwitansi, dan saya dikasih cek oleh Kestra untuk ke Bank Riau. Tiba di Bank Riau, saya ditransfer sama Bank Riau uang senilai 10 juta, dan saya ditelepon oleh orang Kestra untuk mengembalikan uang 10 juta tadi. Saya sempat kaget dia membantu saya dengan uang itu. Saya hanya meminta uang pribadi dia karena saya pernah dekat sama dia. Saya yakin pasti dia bantu, tapi ternyata dia begitu.
Kemudian saya sudah nggak pernah lagi kontak sama beliau, nggak pernah lagi komunikasi sama beliau. Saya mempunyai hubungan dengan pacar saya, dan saya menikah. Sebentar. Kayaknya kan tadi ini kamu itu pertama kali dipaksa, diajak ketemu, dirayu, dikatakan ingin dinikahi, akan dijadikan seorang istri. Ya kamu tertarik, ternyata kamu kan disetujui secara paksa. Selain itu, coba kamu ini kan apa sih? Kan saya pikir dia juga, kamu sakit, orang tua sakit, dikasih uang. Meskipun uang itu uang yang salah kalau menurut saya ya. Uang itu adalah uang bukan hak dia, tapi adalah uang rakyat, ya. Tapi diberikan kepada kamu dengan cara manipulasi, dengan bukan bukti sakit, apa segala macam seperti itu. Nah sekarang, kenapa, alasan apa yang membuat kamu ingin melaporkan dia kepada polisi? Yang pertama, rasa sakit hati saya setelah apa yang saya lakukan, dia perbuat dengan saya, yang dia janjikan ingin menikahi saya, sampai detik ini tak ada jawaban sama sekali. Kemudian setelah saya mau menikah, dia memutasikan saya, dia memindahkan saya di kecamatan, sampai saya adalah Gita Pati dari Mersin beliau juga. Saya dikeluarkan tanpa ada surat sedikit pun dan digantikan oleh orang lain. Saya nggak sakit seperti itu, sakit rasanya. Kemudian juga saya ada masalah dengan camat lirik, yang honor saya ya camat lirik, honor saya dipotong 1 juta oleh beliau. Dan saya pernah SMS beliau, SMS bupati. Saya ceritakan kronologi gimana. Dan honor kamu dipotong 1 juta. Honormu berapa sih sebulan? Itu saya diperbantukan di EKTP. Di EKTP saya digaji per 3 bulan itu 3 juta. Di EKTP-nya. Iya. Terus dari situ dipotong oleh camat 1 juta. Kamu? Saya ini hanya minta hak saya karena saya kerja gitu. Saya kerja di situ, saya hanya minta hak saya, jangan dipotong uang saya. Saya melapor ke Alasan dipotong apa? alasan camat dipotong, udah ada perjanjian, sama sekali tidak ada perjanjian. Saya nggak pernah perjanjian dipotong perjanjian. Untuk siapa? Untuk anggota satpol yang lain. Iya, kemudian karena saya rasa saya betul-betul sakit, saya hanya berpikir saya lapor oleh Yopi. Saya ingin melapor agar dia mendukung saya, agar dia membantu saya, tapi malah caci maki bupati itu ke saya. Malah saya disuruh taubat, disuruh sadar. Sebenarnya apa maksudnya gitu. Padahal saya tuh kenal dia pun bakal kenal saya. Kita juga pernah berdua. Kenapa dia SMS seperti itu kepada saya? Dan kemarin baru-baru ini saya juga buka YouTube, baru diberitakan masalah RA dengan beliau. Dan saya sempat kaget, kirain hanya saya lah wanita yang pernah dinodai dia seperti itu, dilazimi dia seperti itu. Ternyata masih banyak korban-korban lain yang seperti itu. Saya nggak nyangka bukan ini seperti itu. Orang yang selama ini saya hormati ternyata punya sifat seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, apa sih tujuannya kalau setelah melapor itu? Apakah ingin menghukum dia supaya bertobat atau apa, jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti itu, atau gimana? Saya hanya ingin, untuk pribadi saya, ini aib saya gitu. Saya memberanikan diri untuk menceritakan ini ke semua orang gitu. Sebenarnya saya yang malu, tapi biar orang tahu siapa sebenarnya bupati ini, agar mereka ini
bukan hanya mendengar berita yang RA tersebut gitu, bahwa masih banyak korban yang lain. Biarlah hukum yang menjawab semua ini. Saya ingin Pak Yopi jangan ngomongin saya untuk sadar. Lihat diri Bapak sendiri. Jangan hanya diri saya aja yang Bapak urusan seperti itu. Kasihan Pak, wanita-wanita yang lain dengan sifat Bapak seperti